Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Karabi dalam liputan berita Civic Journalism. Kali ini kita akan membahas salah satu kebudayaan lokal yang patut kita banggakan dan lestarikan, yaitu acara adat Gendurisko yang dilaksanakan di Desa Kota Baru, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Baik, di sini saya sedang bersama Muhammad Makbul Muharram yang sedang berada di lokasi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Perkenalkan, saya Muhammad Makbul Muharram dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini kita akan membahas tentang Gendurisko, yang mana kita saat ini sedang berada di Desa Kota Baru, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dan di sini kita akan mencari narasumber yang mana memahami tentang Gendurisko tersebut. Setelah saya mencari narasumber di warga setempat, kita menemukan salah satu pemangku adat di Desa Kota Baru, yang mana kita saat ini sedang berada di rumah narasumber tersebut. Baik, tidak berlama-lama, kita langsung saja. Baik Bapak, izin sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Makbul Muharram dari Universitas Jambi, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik Bapak, izin sebelumnya, di sini tujuan saya kemari ingin mewawancarai tentang Gendurisko. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Oke, bersedia. Sebelumnya saya tanyakan, ini dari mana tadi? Izin Bapak, saya dari Universitas Jambi. Universitas Jambi. Ya. Oke. Jadi ini tentang yang akan dicari tentang Gendurisko ya. Tentang Gendurisko, betul. Insya Allah saya bersedia. Sebelumnya sih dari mana kok bisa saya menjadi ditunjuk gitu? Sebelumnya diarahkan oleh siapa? Oh ya, baik Bapak. Sebelumnya saya telah mencari untuk menjadi narasumber. Setelah saya bertanya-tanya pada warga setempat, warga setempat mempercayai Bapak sebagai yang mana warga setempat bilang bahwa Bapak itu merupakan depati di Gendurisko tersebut. Makanya saya datang kemari untuk mewawancarai Bapak. Oke, baik. Silakan mau tanya tentang apa lagi? Baik Bapak, pertanyaan pertama Bapak, apa itu acara Gendurisko? Oke, kalau tentang Gendurisko itu merupakan salah satu budaya yang ada di Kabupaten Kerinci, merupakan upacara adat yang sangat sakral dalam bentuk penghormatan atau menghargai para leluhur atau nenek moyang istilahnya di Kabupaten Kerinci. Nah, selain itu Gendurisko ini tujuannya untuk membangun solidaritas, gotong royong, agar masyarakat itu bisa saling kerjasama seperti itu. Nah, Gendurisko ini biasanya sudah dikenal ya oleh masyarakat Indonesia, terutama ya di Provinsi Jambi. Orang tahu bahwa Kabupaten Kerinci memiliki adat atau budaya yang sangat khas, yang kental. Salah satunya yaitu budaya yang dilaksanakan yaitu Gendurisko. Seperti itu. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, siapa yang melaksanakan acara Gendurisko tersebut? Nah, kalau yang melaksanakan itu semua masyarakat yang ada di Kabupaten Kerinci semua terlibat. Cuman yang paling untuk proses persiapannya itu yang terlibat adalah pertama tokoh dari masyarakat, pemangku adat, para depati, tokoh agama, semuanya terlibat. Baru masuk ke masyarakat tanpa pandang bulu dan tanpa memandang status sosial, semuanya akan terlibat pada saat acara Gendurisko tersebut. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, kapan Gendurisko itu dilaksanakan?
Nah, kalau untuk dilaksanakan nggak ada tanggalnya, tanggal ataupun tahun tertentu, tergantung dari kesepakatan dan juga kegiatan yang akan dilaksanakan itu dalam bentuk apa, gitu ya. Pertama, contohnya seperti kenduri sudah tua, misalnya habis panen padi, ya kan. Kalau seandainya habis panen padi biasanya pernah dilaksanakan 5 tahun sekali pada zaman dulu ya. Kalau sekarang udah beda, sesuai dengan permintaan dari tokoh masyarakat dan juga kaum adat gitu. Selanjutnya diiringi juga biasanya Kendusuko dilaksanakan pergantian Depati yang udah lama ya menjadi diganti menjadi baru. Biasanya disebabkan oleh pertama wafat, yang kedua udah lanjut usia gitu ya. Jadi diganti oleh generasi-generasi yang udah beranjak dewasa gitu, yang udah mampu, udah paham tentang hubungan kekerabatan antara baik itu dalam keluarga dan juga tentang adat norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri, terutama norma-norma yang ada di Kabupaten Kerinci. Nanti itu akan dilantik menjadi Depati ataupun Nini Mama untuk menggantikan para Nini Mama ataupun Depati yang sebelumnya yang sudah wafat ataupun yang sudah lansia. Itu menurut setahu saya sendiri ya. Pertanyaan selanjutnya, di mana pelaksanaan acara Kendurisco tersebut? Apakah ada tempat-tempat tertentu atau di mana? Kalau pelaksanaannya itu bahwa kita ketahui setiap kecamatan ya punya rumah balai adat gitu ya, atau mungkin di desa Magbul itu di mana desanya? Desa Koto Baru. Kota Baru ya, desa Kota Baru punya balai adat. Desa saya sendiri juga punya balai adat misalnya. Di Lumpur juga punya balai adat. Istilahnya di setiap Kabupaten Kerinci itu atau setiap kecamatan punya titik perkumpulan para nini mama ya, yaitu di balai adat. Nah, kalau secara besar-besaran Kendurisco-nya biasanya balai adat di balai adat Tigo Luhas Muruk ya, rumah adat kita yang terletak di desa Balai. Namun sekarang ini orang melaksanakan Kendurisco kembali ke daerahnya masing-masing, maksudnya desanya masing-masing gitu. Mungkin kesepakatan antara dua desa, 3 desa yang saling berdekatan melaksanakan Kendurisco. Nah, yang sekarang ini atau yang baru-baru ini yang sudah dilaksanakan yaitu Kota Baru ya, Pasar Semurut, Air Tenang dan sekitarnya melaksanakan Kendurisco secara terpisah dengan kecamatan Air Hangat yang ada di desa di Air Hangat yang lainnya. Salah satunya seperti Mors Merah nggak tergabung dengan desa desa baru Kota Baru untuk melaksanakan Kendurisco secara bersama seperti itu. Jadi berbeda dengan yang dulu gitu ya. Mungkin dikarenakan pertama itu disebabkan oleh COVID dulu ya. Jadi udah lama terjadi Kendurisco itu diadakan secara bersama. Biasanya kalau secara bersamaan itu 5 tahun sekali biasanya ya, pergantian pemimpin gitu ya. Kayak misalnya pergantian bupati atau menjelang atau pergantian gubernur gitu. Jadi setelah pergantian gubernur diundanglah gubernur ke Kabupaten Kerinci untuk melaksanakan pelantikan, atau kalau pelantikan ini mama, dipati atau tokoh-tokoh yang berperan dalam adat dan diresmikan secara Kendurisco gitu. Baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya Pak, mengapa Kendurisco ini dilaksanakan? Nah, kalau dilaksanakan itu bahwa kita ketahui Kendurisco ini merupakan budaya, ibaratnya ciri khas dari atau bentuk dari kebiasaan orang Kerinci ya, orang zaman dulu. Jadi Kendurisco ini merupakan ibaratnya nilai yang sangat berharga ya, baik itu dari budaya, sehingga ini penting untuk dilestarikan. Nah, kalau tidak dilestarikan mungkin hanya sebatas tahun 2025, 10 tahun akan datang mungkin tidak ada lagi orang mengenal tentang Kendurisco. Nah, pada intinya bahwa Kendurisco itu merupakan bentuk dari penghargaan atau menghargai para leluhur atau nenek moyang kita pada zaman dulu gitu ya, atau menghargai nikmat Allah
yang sudah diberikan, salah satunya hasil panen padi gitu ya, sehingga diadakan Kondusko. Nantinya akan bisa diteruskan oleh generasi selanjutnya seperti itu ya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Ya. Bagaimana Kondusko itu dilaksanakan? Apakah ada langkah-langkahnya? Ada, tentu ada. Jadi nggak mungkin Kondusko itu langsung dilaksanakan karena perlu persiapan yang matang gitu ya. Mulai dari persiapan itu apa gitu ya, kesepakatan mengenai jadwal ya, waktu gitu ya, lokasi dan tempat ya, itu di mana dilaksanakan, dan juga tokoh-tokoh yang akan terlibat itu siapa gitu ya. Itu dimulai dari persiapan itu dulu. Nah, yang kedua baru masuk ke persiapan logistik ya, logistik dan juga alat ataupun bahan yang akan digunakan pada prosesi Kondusko tersebut. Kenapa demikian? Misalnya kalau masalah logistik mungkin panggung yang akan didekorasikan ya kan, alat bahan itu contohnya bunga-bunga yang bunga 7 rupa ya biasanya dikenal, itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari dulu karena membutuhkan waktu yang cukup untuk mencari bunga-bunga yang 7 rupa. Nah, selanjutnya itu baik itu pakaian adat mungkin diperlukan disewa dulu ya, biasanya di toko pelaminan disewa pakaian-pakaian adat, ada juga dibuat sendiri oleh para teganai dari pihak Depati gitu ya, dibuat untuk sebagai penghargaan dari Depati dan Bini Mama. Selanjutnya baru diadakan prosesi atau Kondusko di hari H itu sendiri. Biasanya itu pada prosesinya itu dilakukan ada tarian adat ya, tarian adat, ada juga pengukuhan para nini mama maupun dipati di acara puncaknya, dan juga ditutup oleh doa bersama yang sudah ditunjuk oleh tokoh agama, dan baru di akhir penutupan atau acara juga dilakukan makan bersama gitu, yang dihadiri oleh semua masyarakat yang ada Kabupaten Kerinci, khususnya tergantung dari wilayah mana, wilayah bagian Kabupaten Kerinci yang mana yang akan melaksanakan Kondusko. Baik Bapak, mungkin hanya itu saja yang dapat saya wawancarai. Ya. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Ya. Dan lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih Bapak karena telah memberi kesempatan untuk mencari Bapak. Baik Bapak. Sebelumnya pemirsa, itulah wawancara saya mengenai Kondusko. Ini nama terpaksa waktu itu keamanan itu sungguh berbalang ini. Demikianlah pemirsa
penyampaian berita pada hari ini. Saya Muhammad Kadapi selaku pembawa berita pamit undur diri.